Bapak Ibu yang belum berwudu, siap-siap kita untuk sholat maghrib. Takutnya tiba-tiba antrian panjang. Aman ya, aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, didoakan hajinya mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufur rahman, tamu-tamu Allah, jamaah Najah Tour dan Patria Wisata yang semuanya insya Allah dimuliakan, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berada di Mina ini benar-benar mengikuti sunnah dari Nabi dan para sahabat, yaitu tinggal di Mina selama 3 hari nahar sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau ada yang nanya kenapa Najah Tour, kenapa Patria Wisata tinggal sampai tanggal 13 Nafar Thani? Jawabannya sederhana. Kami mau mengikuti Nabi dengan sempurna. Karena Nabi itu hajinya cuma 1 kali, Bapak Ibu. Yaitu pada yang biasa dikenal dengan haji wada. 1 kali haji, dan beliau di sini sampai tanggal 13 Zulhijjah. Memang di dalam surat Al-Baqarah ayat 203, nanti bisa di searching, ya, dicari. Di situ kata Allah, faman ta'ajjala, siapa yang mendahulukan. Diterjemahkan di situ ta'ajjala, yang tergesa-gesa, terburu-buru. Sehingga ulama memahami siapa yang tergesa-gesa, terburu-buru sehingga hanya sampai tanggal 12, tidak ada dosa baginya. Apa artinya ta'ajjala, tergesa-gesa? 1, sakit. Yang kedua, uzur, sudah tua tidak tahan antrian. Yang ketiga, pesawatnya mau terbang, tidak lama lagi. Yang keempat, baru mau ke Madinah tanggal 14 Zulhijjah. Itulah yang kata para ulama, faman ta'ajjala, siapa yang mendahulukan. Kemudian waman ta'akhara, siapa yang mengakhirkan, menyempurnakan sampai 13 Zulhijjah. Juga kata Allah, tidak ada dosa baginya. Jadi yang pulang hari ini tidak berdosa, yang pulang besok pagi juga tidak berdosa, tapi afdoliyanya, sempurnanya adalah yang pulang sampai besok pagi, berarti 13 Zulhijjah. Alhamdulillah. Makanya jangan bilang kenapa kita dianaktirikan tinggal, justru kita ini dianak emaskan. Justru kita ini sempurna. Ini bukan soal mau menikmati Mina, karena Mina ini memang mulai 10 Zulhijjah sampai tanggal 13. Di sini kita disuruh banyak berzikir, bertakbir, beribadah. Jadi tinggalnya kita di Mina semuanya bernilai ibadah. Jadi ini alhamdulillah.
Jadi itu yang pertama, bersyukurlah kita karena kita mengikuti benar-benar napak tilasnya Nabi. Nah, pada masa Nabi itu ada yang harus buru-buru pulang karena kendaraannya. Nah, begitu juga pada masa sahabat, sehingga dia pulangnya tanggal 12 atau hari ini. Cuma ada aturannya, Bapak Ibu. Yang mengambil nafar awal wajib keluar dari Mina, bukan dari tenda, dari Mina, dari batas Mina ini sebelum matahari terbenam. Ya, misal Pak Kiai Mariono mau nafar awal, sudah siap berangkat, ternyata mobilnya macet, belum keluar dari Mina, sudah maghrib, wajib kembali ke tenda. Jadi siapa yang masih ada di Mina sampai matahari terbenam hari ini, wajib kembali ke tenda. Tapi dia bilang, oh tidak, sudah terlanjur kita berangkat, jalan saja. Boleh, tapi membayar dam seekor kambing karena meninggalkan satu malam di Mina. Beda kalau berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal, yaitu siang. Syaratnya nafar awal ada dua, yang bukan kita ini Pak, ya, supaya ada pengetahuan fikih pulang. Syaratnya nafar awal pertama tadi, wajib keluar dari Mina sebelum maghrib sebentar. Yang kedua, tidak boleh keluar dari Mina sebelum sholat subuh. Jadi kalau nafar awal tidak boleh malam-malam pulang. Jadi boleh melontar jumroh pada jam 00:01 tadi malam. Kan nafar awal itu melontar kemarin atau tadi malam sebelum jam 11. Kemudian nanti sesudah jam 12 tadi malam melontar lagi untuk yang ketiga. Pertama Aqabah, kedua Ula Usta Aqabah, kemudian tadi malam sesudah jam 12. Tapi dia tidak boleh tinggalkan Mina sebelum selesai sholat subuh. Afdolnya setelah terbit matahari. Sama juga kita ini, Bapak Ibu, kita nafar sani boleh melempar jumrah sesudah jam 12 sebentar malam. Tapi tidak boleh tinggalkan Mina sebelum selesai sholat subuh. Afdolnya setelah terbit matahari. Jadi kalau ada yang mau melempar sebentar jam 1, boleh. Setengah 12 start sampai sana jam 12 melempar, baru kembali ke sini. Pulangnya besok sesudah terbit fajar. Itu aturannya nafar awal dan nafar tsani. Jadi kita ini bukan beribadah sesuai selera. Kenapa cepat pulang? Saya sudah melontar, capek di sini, bosan di sini. Memang kita ini tidak boleh beribadah, beragama menurut maunya kita. Kata Pak Kiai Mariono, fattaqullaha mastata'tum, bukan fattaqullaha masyi'tum. Apa itu mastata'tum? Menurut kemampuan, bukan masyi'tum menurut kemauan. Kalau masyi'tum mau-maunya, mastata'tum semampunya. Jadi dia harusnya pergi besok dari sini terbit fajar, tapi tiba-tiba malam hari sakit, harus dibawa ke rumah sakit, maka itu tidak mengapa, itu namanya mastata'tum. Jadi mudah-mudahan kita ini semua insya Allah karena tinggal di sini sempurna, ibadah kita juga sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kita di sini tadi ada yang nelpon, ada jamaah, tapi jamaah Indonesia. Ustadz, saya sudah tawaf ifadah, sudah sa'i. Yang saya belum lakukan tinggal satu, tawaf wada, mau pulang. Sudah boleh enggak bekerja sama suami istri?
Mengerti maksudnya? Ya, boleh enggak hubungan suami istri? Tapi masih ada satu belum saya lakukan, tawaf wada. Saya bilang boleh, karena yang dilarang hubungan suami istri adalah sebelum selesai rukun haji. Tawaf wada itu bukan rukun haji, tapi wajib haji. Jadi kalau sudah ifadah, sudah sa'i, sudah boleh. Langsung itu dia ucapkan Alhamdulillah, panjangnya lagi Pak. Alhamdulillah. Saya bilang, di mana istrinya? Dia bilang, di Indonesia. Wah, ini jadi masalah. Tidak boleh kalau tidak ada istrinya. Jadi khusus untuk Patria, hati-hati yang sama istrinya. Ya, Naja juga. Tapi Naja kayaknya sudah ifadah ya? Sudah. Nah, Patria ini belum. Jadi meskipun kita kembali ke rumah transit, tetap belum boleh bekerja sama. Apalagi sama-sama kerja, ya? Belum boleh. Kapan bolehnya? Nanti sesudah tawaf ifadah dan sa'i. Kita jadwalnya nanti hari Rabu. Jadi besok kita pulang ke transit, Selasa istirahat, karena Selasa itu puncak tawaf ifadah. Puncak ramai. Rabu turun. Kalau ada yang mendesak mau berangkat segera, besok boleh sampai di sana. Ya, yang suami istri mau segera pergi tawaf ifadah boleh. Tapi kalau tidak mendesak, di sini saja kita bisa bertahan. Jadi kita ujian kesabaran. Nanti hari Rabu tawaf ifadah, hari Kamis ke Taif, hari Jumat istirahat, Sabtu wada, Ahad pulang. Jadi tidak lama lagi. Yang ketiga, selama kita di sini, kemarin ada pertanyaan saya waktu di rumah transit untuk Patria, tapi jawabannya masih berimbang. Kayaknya di sini sudah kompak ini karena sudah merasakan, termasuk Naja. Mana yang lebih enak kita rasa Bapak Ibu, selesai antri ambil makanan atau selesai antri keluar dari WC? Mana yang lebih enak? Habis makan atau habis BAB? Habis BAB. Saya ulangi lagi, makan itu simbol menerima. Buang air kecil, buang air besar, simbol memberi. Ternyata menerima itu enak. Dapat rezeki itu nikmat. Tapi memberi, berbagi, mengeluarkan rezeki kepada orang lain jauh lebih nikmat. Nah, setelah kita pulang nanti Bapak Ibu, tidak boleh lagi ada alumni umroh, alumni haji, Patria dan Naja sifatnya kikir. Tidak boleh lagi kikir, karena ternyata memberi itu jauh lebih baik, jauh lebih menyenangkan daripada sekedar menerima. Nah, coba kita luar biasa enaknya di sini. Kalau kita tidak ambil nafas sani, kita tidak merasakan nikmatnya Mina. Jadi Mina itu sudah ikuti Nabi sempurna, dapat juga nikmatnya. Sudah, saya tadi di WC sudah masuk, masih ada pintu terbuka di sampingnya lagi. Tidak ada calon penghuninya. Jadi luar biasa. Makanya banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita tinggalkan Mina, tugas kita setelah kembali ke tanah air adalah menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan selama di Saudi. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena itulah mabrur. Mabrur itu kira-kira bahasa kerennya terpelihara. Jadi dijaga.
Makanya pemelihara alam namanya Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, pemelihara. Jadi mabrur artinya memelihara, menjaga nilai-nilai haji, nilai-nilai Mekah, nilai-nilai Madinah, nilai-nilai apalagi Arafah dan Mina dijaga setelah kembali ke tanah air sampai nyawa berpisah dari tubuh kita. Contoh kebiasaan sholat berjamaah. Nah, jangan sampai Bapak Ibu Patria dan Najah waktu di tanah suci rajin sekali berjamaah. Setengah jam sebelum azan sudah ada di P9. Setengah jam sebelum azan sudah ada di masjid. Setelah pulang ke tanah air, setengah jam sesudah qamat belum muncul-muncul di masjid. Nah, ini berarti tidak mabrur, tidak menjaga. Jadi mari kita menjadi duta-duta Bapak Ibu, supaya tetangga-tetangganya sekitar rumahnya akan berkata, saya juga mau ambil nomor porsi, saya juga mau pergi haji, supaya saya bisa berbuat baik seperti Pak Haji A, seperti Ibu Haji B. Nah, ini yang namanya duta. Jangan sampai tetangga Bapak Ibu bilang, untuk apa pergi haji kalau seperti itu saja perbuatannya. Nah, itu merusak citra Najatur, merusak citra Patria Wisata. Jadi mari kita jaga nama baik perusahaan. Caranya jaga kebiasaan sholat berjamaah. Yang kedua, kesabaran tingkat tinggi. Saya lihat ini jamaah haji di Mina, sabarnya luar biasa. Sudah antri 7 di depannya, masih juga bertahan. Setelah pulang ke tanah air, kesabaran ini harus mabrur, harus dipelihara. Di Madinah, nanti Bapak Ibu di Mekah yang belum ke Madinah, saya lihat jamaah haji Patria itu duduk, ada yang langkai kepalanya, disenggol telinganya, hanya tersenyum. Weh, luar biasa. Coba di Makassar begini, di Amba ini. Ternyata jamaah haji Patria itu sabar-sabar. Dia disenggol, sujud dilangkahi, dia tidak marah-marah, tersenyum. Dan memang menurut penelitian, jamaah haji yang paling tertib, sabar, tidak pernah bertengkar itu rata-rata jamaah haji Indonesia. Alhamdulillah. Kenapa sabar? Ternyata menurut hasil penelitian karena rata-rata tidak tahu bahasa Arab. Jadi sebenarnya mau juga bagus tunjuk, tapi dia mau bilang apa? Jadi kalau pulang ke tanah air harus lebih banyak bersabar, lebih banyak bersabar. Yang ketiga, lebih banyak mengerti orang. Seperti disampaikan Pak Kiai Mariono berulang-ulang, baik di sini, di transit, di sinilah kita disuruh, diajarkan untuk belajar memahami orang. Bukan hanya kita yang mau dimengerti. Jadi setelah pulang, kita mulai dari rumah dulu, Pak, Ibu. Dari rumah dulu, kita mulai belajar memahami orang. Kalau misalnya tetangga kita, ada yang suka sewot, ada yang suka mukanya muka masam, setiap ketemu sulit tersenyum. Mungkin karena kita memang tidak pernah lebih duluan tersenyum. Nah, setelah pulang kita harus memulai. Sama tetangga yang suka bermuka masam, yang suka bermuka tembok, setiap ketemu kita yang duluan tersenyum. Bisa kira-kira Bapak Ibu haji? Bisa? Tersenyum itu paling mudah.
tinggal ditarik bibirnya 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan. Coba praktek Ibu. 1, 2, 3. Ini tuh sudah tersenyum atau belum? Kenapa malah menakutkan? Jadi 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, itu sudah tersenyum. Kalau kita mendahului dengan senyuman, insya Allah pasti respon positifnya itu lebih baik. Jadi kita yang mulai, karena kita yang sudah haji, kita yang sudah lulus, diuji dengan kesabaran yang luar biasa. Nah, berikutnya kebiasaan baca Quran. Saya lihat ada beberapa jamaah yang alhamdulillah kalau duduk-duduk dia baca Quran. Apakah Quran manual, Quran handphone, setelah kembali teruskan kebiasaan baca Qurannya. Sehingga sekali lagi orang-orang di sekitarnya itu rindu ke tanah suci. Kenapa dia rindu? Karena dia lihat hasilnya. Wah, ini ternyata orang kalau sudah haji begini perbuatannya. Jadi kita harus menjadi patron, menjadi cermin, menjadi contoh-contoh yang baik. Apalagi berhenti ngoyo. Kita ambil sesuai kebutuhan saja. Saya yakin kalau Bapak Ibu besok pulang tinggalkan tenda, baru saya bongkar ini kasur, banyak jeruk di balik kasur. Itu pelakunya sudah mulai senyum-senyum. Ada apel. Karena waktu mau ambil makanan semangatnya ambil 2. Sampai di tempat duduknya ndak bisa lagi masuk, tapi disimpan. Besok mau makan dia tahu masih ada di situ, ambil lagi. Kalau untuk dihabisi, alhamdulillah. Saya punya jamaah dari Arafah, tidak diajak omong sampai pulang. Dia nenek-nenek umur 70 tahun. Dari Arafah menuju ke Mina, busnya tidak bisa masuk, sehingga kita turun jalan. Jalannya tidak main-main, 8 kilo. Waktu itu sama PT Anamona. Jalannya 6 kilo. Ini nenek-nenek di depan saya bawa ransel. Wih, susah jalan. Kalau jalan dia mau tertarik ke belakang. Saya bilang kasih ini nih. Saya bilang nek sini ranselnya. Saya bawa. Saya juga mau tertarik ke belakang. Dia jalan, saya kasih turun, saya buka, apel semua isinya. Daripada saya ikut tertarik ke belakang, saya kasih keluar semua apel, baru jalan. Sampai di tenda dia tanya, mana apel saya? Saya bilang, saya buang karena berat. Dia bilang, itu untuk cucu saya di Makassar. Sampai pulang tidak diajak omong. Jangan-jangan ada yang siapkan apel untuk cucunya di Semarang ya. Iya. Kalau biskuit ada untuk cucunya? Ada sih video tadi. Nah, ini. Tapi tidak apa-apa ya, niatnya ya mungkin untuk di rumah transit ya, di rumah transit. Jadi ini di sini kita diajari untuk tidak ngoyo ya, untuk hidup ini apa adanya ya. Kalau saya meminjam istilahnya Pak Dirut Patria, apalagi yang mau dicari di dunia ini? Istri cuma 1, harta sudah lebih dari cukup. Jadi tidak terlalu ngoyo, karena kan yang bikin repot kita ini bukan kebutuhan, kemauan. Bukan kebutuhan, tapi kemauan. Kalau kebutuhan kita itu tidak terlalu banyak. Kebutuhan hidup kita 1 bulan itu tidak lebih dari 2,5 gram emas untuk pasangan suami istri. Itu kebutuhan. Kenapa bisa sampai 25 gram emas nilai kebutuhannya? Kemauannya yang banyak. Nah, mudah-mudahan setelah kita digembleng di Mina, digembleng di Arafah, benar-benar kita pulang
dalam keadaan haji yang mabrur, sehingga kita mendapat balasan yang istimewa. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Saya kira ini yang saya sampaikan. Kalau dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kasar, mohon dimaklumi karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kita menunggu maghrib sampai zikir karena kita juga rindu suaranya Ustadz Abdul Wahid. Saya heran ini Ustadz Wahid, napasnya dari sini ke pelontaran takbir terus, tidak kedengaran ngos-ngosan kecuali tadi pagi. Ini luar biasa ini ya. Kita hanya tadi saja sudah ngos-ngosan, ini takbir terus. Sekian, hadanallahu wa iyyakum, billahi taufiq wassurur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.